تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معكم والله يقدر الليل والنهار والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وأقيموا الصلاة الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا وأقرضوا الله الله قرضا قرضا حسنا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا وما تقدموا تقدموا لأنفسكم لأنفسكم من من خير خير تجدوه تجدوه عند عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل اللهم صل على على محمد وآل محمد اللهم صل اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. Saya kembalikan Ustaz. Kita haturkan terima kasih banyak kepada Ustazuna Ustadz Wahidin Wahid yang telah memandu kita, membimbing kita membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tahsin, dengan bacaan yang memungkinkan kita semuanya juga bisa mengikutinya dengan baik. Pada kesempatan kali ini kita juga mendoakan semoga Bapak Ibu semuanya yang ikut tadi membaca ayat-ayat suci Al-Quran diberkahi oleh Allah SWT, lisan-lisan Bapak Ibu sekalian dibersihkan dari noda-noda karena mungkin kita pernah mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati saudara-saudara kita yang lain. Semoga dengan ayat-ayat suci Al-Quran Allah SWT mensucikan seluruh lisan kita sampai kepada jiwa kita yang paling dalam. Kita teruskan surat Al-Muzammil kita, surat yang ke-73. Al-Muzammil artinya orang yang berselimut. Turunnya surat ini adalah surat turunnya di Mekah, termasuk surat-surat awal turun setelah surat Al-Alaq atau surat yang 96. Kemudian jumlah ayatnya adalah 20 ayat. Jadi Makkiyah 20 ayat. Pada pertemuan kita yang lalu kita sudah sampai di ayat yang ke-10. Yang ke-10 Allah SWT berfirman kepada kita melalui nabinya, terutama berkenaan dengan perjuangan Nabi di dalam menyampaikan agama, seperti juga yang telah kita sampaikan atau baca pada surat Nuh, bahwasanya perjuangan para nabi itu berat sampai mereka dicaci maki, dituduh sebagai tukang sihir dan sebagainya.
Dalam ini Allah SWT, dalam ayat ini Allah SWT berfirman kepada nabinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir ala ma yaquluna. Bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Jadi artinya tentang apa-apa yang mereka katakan, bersabarlah. Jadi wasbir ala ma yaqulun. Bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Wahjurhum hajran jamila. Jadi kita lihat, satu disuruh bersabar, yang kedua menjaga jarak. Jadi ini kan artinya agama kita bukan agama yang bersifat konfrontatif. Agama Islam kita bukan agama konfrontatif. Agama kita adalah agama yang sifatnya menciptakan kedamaian. Maka Nabi yang menjadi korban pada saat itu, korban kekerasan verbal, karena kata-kata yaqulun itu artinya kata-kata, tetapi Allah menyuruhnya bersabar. Kalau menurut kita, ya harusnya Allah sebagai yang menyuruh Nabi, yang memerintahkan Nabi, harusnya langsung misalnya menghukum orang yang mengganggu Nabi. Tetapi tidak begitu. Apa sebabnya? Karena tujuan Nabi datang memang untuk memperbaiki orang-orang ini. Jadi kalau mereka ini adalah orang-orang yang menggunakan kata-kata yang kasar, ya wajar. Yang tidak wajar adalah kalau Nabi atau pengikut Nabi dalam menjalankan tugas kenabian menggunakan kata-kata yang kasar. Yang namanya umat memang, yang namanya manusia memang diturunkan Nabi untuk memperbaiki mereka. Jadi memang diturunkan untuk memperbaiki mereka. Makanya Nabi tidak boleh bersikap konfrontatif terhadap manusia atau kaum umat. Karena umat atau manusia itu adalah merupakan merupakan objek, merupakan kalau dokter pasiennya. Jadi mereka ini adalah pasien Nabi. Oleh sebab itulah harus bersabar menghadapinya, dan kalau mereka mengancam fisik dan sebagainya, wahjurhum hajran jamila. Tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Ini semua yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Mereka semuanya meninggalkan tempat. Contohnya saja Nabi Isa berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat lain untuk menghindari konfrontasi. Karena kalau Nabi Isa melayani, maka tentu terjadi konfrontasi perang saudara, civil war. Apa sebabnya? Karena yang menentangnya adalah orang di situ juga, yang menerimanya orang di situ juga. Kalau Nabi memprovokasi saja, Nabi Isa memprovokasi saya sedikit, terjadilah konfrontasi. Begitu juga misalnya Nabi Musa. Nabi Musa tidak memprovokasi Bani Israel untuk melawan misalnya ketika mereka disakiti oleh oleh Firaun, oleh Firaun. Apa sebabnya jemaah sekalian? Ya karena tugasnya Nabi Musa datang justru memperbaiki Firaun, dan kalau Nabi Musa memprovokasi Bani Israel tentu terjadi pertumpahan darah. Apa yang dilakukannya? Atas perintah Allah sesuai dengan ini. Tinggalkanlah dengan cara yang baik. Jadi Nabi Musa meninggalkan Mesir dengan cara yang baik, yaitu pada malam-malam supaya mereka tidak semacam bersikap provokatif, meninggalkan Mesir dengan provokatif supaya tidak merusak suasana, sehingga kemudian perginya malam hari. Nah, Fir'aun tenggelam ya akibat daripada perbuatan tangannya sendiri. Jadi wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Jadi bersabarlah atas apa yang mereka katakan dan tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Ingat, hajran jamila. Begitu ya Nabi Muhammad kita. Nabi Muhammad kita misalnya dari Mekah pindah ke mana? Ke Yastrib, ke Madinah. Begitu ya misalnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Imam Ali. Ketika kondisi politik sudah tidak memungkinkan di Madinah, maka kemudian dia meninggalkan Madinah, pergi ke Kufah. Begitu ya nanti anaknya Al-Husain. Begitu juga ketika suhu politik di Madinah teramat sangat panas pada saat itu, demi menghindari pertumpahan darah, dia meninggalkan Madinah, pergi ke Mekah, lalu pergi ke Kufah. Lalu kemudian terjadilah pembunuhan itu di Karbala. Jadi jemaah sekalian ini, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Kemudian kita sekarang masuk ayat baru. Lihat di mas sekalian, peristiwa kemarin di Turki. Ini lihat ini. Ya. Ini adalah peristiwa yang direkam oleh masyarakat ketika sesaat setelah terjadinya gempa bumi.
Kenapa kita tampilkan video ini? Untuk menunjukkan betapa rapuhnya kita ini manusia kaum sekalian. Ingat, yang membangun bangunan bertingkat seperti ini adalah setelah bersekolah di universitas-universitas. Arsiteknya, sipilnya, mereka semuanya telah bersekolah dengan sekolah yang tinggi, dengan sekolah yang baik. Mereka rata-rata adalah insinyur, dalam bidangnya masing-masing, telah menghitung dengan perhitungan yang mapan. Tapi kita lihat Bapak sekalian, ini kejadian, dan ini bukan hanya satu gedung mereka runtuh di Turki, tetapi banyak gedung-gedung seperti ini runtuh di Turki sampai pada tingkat itu sampai pada tingkat banyak korban, sampai lebih 10.000 orang di Turki karena gempa dengan berskala 7,8 atau 7,9 magnitudo. Nah, jemaah sekalian berbahagia, oleh sebab itulah kita bacakan Fatihah untuk saudara-saudara kita di Turki yang telah menjadi korban gempa bumi kemarin. Semoga Allah SWT yang meninggal dunia diterima di sisinya sebagai para syuhada. Lalu kemudian yang masih sekarang berada dalam reruntuhan, semoga tim SAR, tim pencari korban, cepat menemukan mereka. Kemudian yang sakit, yang luka, semoga Allah berikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Dan mereka yang telah kehilangan propertinya, tempat tinggalnya, semoga Allah SWT berikan rezeki yang melimpah, agar mereka bisa kembali membangun kehidupan mereka sebelumnya. Ala hadiniya waalaikumsalam salihah, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baru kemudian Allah berfirman, wa dzarni wal mukadzibina ulin na'mai. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kita lihat begitu rapuhnya tadi manusia, maka Allah mengatakan kepada mereka yang mendustakan agama, apalagi itu tadi peradaban yang normal, bukan pendusta agama seperti yang dikatakan dalam ayat ini, tetapi Allah mengatakan terhadap pendusta agama. Jadi terhadap peradaban normal saja ketika terjadi gempa bumi itu semuanya berantakan, porak-poranda. Kita dulu mengalami di Aceh ketika tsunami pada tahun 2005 kalau tidak salah, itu juga luar biasa. Jadi artinya apa? Manusia itu lemah sekali, Pak sekalian. Karena manusia lemah, maka harus datang kepada yang Maha Kuat. Allah mengatakan, yang Maha Kuat berkata, wadarni wal mukadzibin. Mereka yang tadi mengganggu engkau Muhammad, yang karena tadi Nabi mengatakan wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Bukan urusan kamu itu masalah itu, kata kurang lebih begitulah kata Tuhan kepada nabinya dan kepada kita juga. Itu bukan urusan kalian. Siapa urusanku? Wadarni, biarlah itu menjadi urusanku. Wal mukadzibina, dan orang-orang yang mendustakan itu ulin na'mi, yang telah merasakan kenikmatan. Jadi ulin na'mi, mereka mendustakan padahal mereka merasakan kenikmatan. Artinya apa? Mereka hidup, mereka sebagai manusia bukan menciptakan dirinya. Susunan tubuh kita di luar biasa sophisticatednya, tetapi jemaah sekalian banyak orang yang tidak bersyukur, tidak mensyukuri dirinya. Padahal mereka telah menikmati nikmat yang banyak sekali. Allah mengatakan wa mahilhum qalila. Berikanlah tempo kepada mereka. Di sisi Tuhan, tempo itu cuma sedikit, waktu itu cuma sedikit. Jadi waktunya bagi Tuhan itu adalah qalila, sedikit saja, ya. Wa mahilhum qalila, berikan waktu kepada mereka sedikit. Jadi entah itu 10 tahun, 20 tahun, di mata Tuhan sedikit. Karena alam semesta saja ini sudah berumur 13 miliar tahun. 13 miliar tahun. Jadi apa artinya 10 tahun, 20 tahun? Maka Allah mengatakan biarkanlah, seperti contohnya Fir'aun yang telah luar biasa durhakanya kepada Musa, ya Musa tidak berbuat apa-apa. Musa tidak sanggup melakukan itu secara pribadi. Kenapa? Karena memang tugasnya Nabi Musa dan Harun hanyalah menyampaikan. Wa ma 'alaika illal balagh, kewajibannya adalah hanya menyampaikan. Nah, tetapi apa yang terjadi tidak lama setelah kejadian demi kejadian yang menyerang Musa secara verbal itu,
Lalu kemudian Allah menenggelamkan Fir'aun. Wa mahilhum qalila. Maka berikanlah kepada mereka waktu sedikit saja. Maka nasib mereka, kehidupan mereka itu urusan saya, kata Tuhan. Wadarni, itu urusan saya. Jadi ini kalau kita berada pada jalan kebenaran, bukan urusan kita itu jemaah sekalian. Ini bukan hanya masalah mereka yang melawan, mereka yang mendustakan, tetapi juga dalam kehidupan Pak Bu sekalian. Karena salah satu penghambat orang biasanya berjuang atau memperjuangkan agama itu kan masalah kehidupan, masalah rezeki, masalah bahasa kasarnya, masalah pendapatan, masalah perut. Nah Allah mengatakan, kalian bekerja di jalanku, maka selebihnya adalah wadarni, biarkanlah aku yang mengurusinya. Seperti itu. Kemudian ayat 12, Allah menjelaskan bahwa di sisi kami ada api yang menyala-nyala. Jadi kita tampilkan api di sini sebagai ilustrasi saja bahwa di sisi Allah SWT itu Inna ladaina angkalan wa jahima, sesungguhnya di sisi kami. Di inna ladaina, sesungguhnya di sisi kami, angkalan wa jahima. Itu ada belenggu-belenggu. Nah, kenapa Tuhan menggunakan kata belenggu di sini? Ankala. Kemudian di sini ada jahima, neraka, api yang menyala-nyala. Jadi sesungguhnya di sisi kami. Jadi artinya kalau toh mereka tidak merasakannya di dunia, ya mereka pasti akan merasakannya di akhirat. Tapi ada juga merasakan di dunia dan akhirat, terutama yang keterlaluan, yang merupakan dedengkot kejahatan seperti Fir'aun, Namrud, dan sebagainya. Mereka merasakannya di dunia dan juga merasakannya nanti di akhirat. Inna ladaina angkalan wajahima. Sesungguhnya ladaina, urusan kamilah. Angkala. Maksudnya sesungguhnya di sisi kami itulah. Urusan kamilah yang menyiapkan kepada mereka. Karena di sisi kami ada namanya belenggu-belenggu. Dan ada namanya api yang menyala-nyala. Apa artinya angkala, belenggu-belenggu? Artinya sebebas-bebasnya mereka tidak bisa keluar dari wilayah kekuasaan kami, kata Tuhan. Jadi bagaimanapun kuatnya manusia, hebatnya manusia tidak bisa keluar. Lihatlah Fir'aun. Dia menyebut dia sebagai raja di raja, tetapi tidak bisa melawan yang namanya kematian. Lihatlah Namrud, bagaimana sombongnya berhadapan dengan menghadapi Ibrahim, Nabi Ibrahim. Tapi lihatlah apa akhirnya. Dia tidak bisa melawan ketetapan Allah, dia harus mati. Lihatlah kaumnya Nabi Nuh yang kita sudah baca pada saat kita membaca surat Nuh. Memprologkan Nabi Nuh siang dan malam. Kalau Nabi Nuh datang, mereka menutup telinganya, mengambil bajunya, menutupkan ke wajahnya, menyebut Nabi Nuh sebagai kemasukan jin, orang gila, dan sebagainya. Tetapi kita lihat, mereka tidak bisa melawan ketentuan Tuhan, yaitu ketika banjir bah datang, walaupun mereka banyak, tidak bisa mereka berpegangan tangan, bahu-membahu, melawan terjangan gelombang banjir tersebut. Mereka semuanya tenggelam selama-lamanya. Jadi artinya itu namanya angkala, belenggu. Kita ini terbelenggu, tidak bisa keluar daripada wilayah kekuasaan Tuhan. Cobalah misalnya Pak sekalian, bisakah kita tidak bernafas? Jawabannya tidak bisa. Jadi kebutuhan nafas yang merupakan mutlak itu adalah belenggu bagi kita. Kita tidak bisa tidak bernapas. Sehebat-hebatnya kita, sekuat-kuatnya kita, tidak bisa tidak bernapas dalam beberapa menit saja. Jadi artinya kita terbelenggu. Mata kita tidak bisa melihat kalau tidak ada cahaya. Itu terbelenggu karena butuh cahaya. Perut kita tidak bisa menghilangkan laparnya kalau tidak makan. Kita akan lemah, kita akan kehabisan energi, nutrisi, makanan. Akhirnya kemudian kita lemah dan meninggal. Jadi kesimpulannya kita ini adalah terbelenggu oleh hukum-hukum yang Allah tetapkan bagi kita. Wajahima, dan nanti di akhirat kita disiapkan neraka yang menyala-nyala. Kata jahima kalau di dunia artinya penderitaan. Jadi kita tidak bisa melawan hukum-hukum Tuhan, dan pada saat yang sama pasti kita akan menderita. Jadi penderitaan itu akan kita rasakan apabila kita apabila kita di dunia ini menolak, menentang, bahkan mendustakan ajaran-ajaran para rasul tersebut. Karena mendustakan ajaran para rasul, hakikatnya mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada ilustrasi ya.
orang yang makan ayam terus kemudian tersangkut di tenggorokannya. Bapak bisa bayangkan kalau kita misalnya makan sesuatu dan tersangkut di tenggorokan, tarik keluar tidak bisa keluar seperti ilustrasi dalam kartun ini. Dapat Bapak bayangkan kalau misalnya yang terjadi seperti itu adalah semacam yang terjadi seperti itu adalah semacam misalnya buah yang berduri. Dapat Bapak bayangkan kalau buahnya berduri, ya. Lalu kemudian tersangkut di tenggorokan kita keluarkan tidak bisa seperti ini. Dan Allah mengatakan dalam ayat berikutnya wa ta'aman za ghussatin wa adzaban alima. Dan di sana disiapkan apa? Ta'aman, makanan. Jadi mereka di sana disiapkan ta'aman, makanan, ya. Za ghussatin, yang tersangkut di tenggorokan. Bayangkan Pak sekalian. Jadi makanan tetapi dia hanya berhenti di tenggorokan. Za di sini artinya memiliki, maksudnya berhenti di tenggorokan. Jadi makanan yang hanya tersangkut berhenti di tenggorokan, tidak masuk ke dalam perut. Seperti tadi ilustrasi yang kita lihat dalam kartun tersebut. Jadi wa ta'aman dza ghussatin wa adzaban alima. Kalau itu terjadi, itu akan menjadi siksaan yang teramat sangat pedih. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu adalah ilustrasi betapa tersiksanya manusia. Sederhana saja, kita tersangkut saja makanan di tenggorokan kita, dan ditarik keluar tidak bisa, ditelan masuk juga tidak bisa. Bapak bisa bayangkan bagaimana penderitaan itu terjadi. Sekarang mungkin masih agak bagus karena banyak rumah sakit, banyak dokter, banyak hospital. Tapi bagaimana dengan zaman dulu? Atau bagaimana nanti ketika terjadi di akhirat? Dan itu benar-benar terjadi. Jadi pada saat nanti di akhirat, kita pasti akan menghadapi masalah seperti itu. Jadi za ghussatin wa adzaban alima. Jadi sana ada azab yang sangat pedih, ada penderitaan yang teramat sangat pedih. Ini adalah ilustrasi tentang gunung meletus. Ya, ini adalah ilustrasi saja. Jadi Bapak sekalian, ini ilustrasi, ini baru gunung. Satu gunung maksudnya. Jadi Bapak bisa bayangkan kalau ini terjadi pada semua gunung bersamaan. Itu baru di dunia. Allah berfirman, yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu katiban mahila. Pada hari itu, pada saat akhirat itu nantinya, ini yauma, pada hari itu, tarjuful ardu wal jibalu. Jadi pada hari ketika bergoncang, tarjuful ardu, bumi bergoncang, gunung-gunung juga bergoncang. Jadi bumi tarjuful ard. Bapak bisa bayangkan tadi kasusnya seperti Turki, ya. Bumi bergoncang seperti itu baru satu wilayah di sekitar Turki berbatasan dengan Syria saja. Itu baru wilayah itu, dan kita lihat manusia begitu lemah. Gedung-gedung yang dibanggakannya, gedung-gedung yang mungkin selama ini dianggap sebagai sesuatu yang wah bagi dirinya, kemudian menjadi kuburan baginya. Menjadi kehidupan, tempat kehidupan dan sekaligus kematiannya. Menjadi awal dan sekaligus akhirnya manusia di situ. Dapat kita bayangkan, itu goncangan. Bagaimana kalau seluruh bumi digoncang oleh Allah? Seperti dalam surat Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika Allah diguncangkan dengan segoncang-goncangnya, apa yang terjadi pada saat itu. Dan itu pasti akan terjadi karena adanya kasus-kasus lokal seperti Turki menunjukkan bahwa memang itu bisa terjadi secara menyeluruh, secara global. Kenapa? Karena semua ahli mengatakan bahwa bumi tadinya pernah tidak ada. Yang lebih tua dari bumi adalah matahari. Kemudian matahari termasuk keluarga planet yang muda di galaksi Bima Sakti kita atau Milky Way kita. Jadi dengan demikian pernah tidak ada. Karena pernah tidak ada, nanti suatu saat akan tidak ada lagi. Nah, untuk menjadi tidak ada melalui proses-proses seperti ini. Yaitu yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu katiban mahila. Yaitu pada saat itu terjadilah goncangan. Tarjuful ard, bumi bergoncang dengan segoncang-goncangnya. Atau di tempat lain dikatakan zazul zilatil ardu zilzalah. Wal jibalu, dan juga gunung-gunung. Jadi bukan hanya bumi tapi juga gunung-gunung. Wa kanatil jibalu kathibam mahila.
Ketika itu terjadi, maka gunung-gunung al-jibal, maka gunung-gunung ini kathibam mahila, hanya menjadi tumpukan pasir saja. Lihatlah tadi gedung-gedung yang kita lihat di Turki. Itu kan gedung itu kan terdiri daripada beton. Ada betonnya, ada besinya di dalam. Jadi ada besi dan beton. Besi itu kuat, beton juga keras. Tetapi dengan goncangan hanya sebesar, ini kita menggunakan kata hanya, karena pasti bisa lebih tinggi dari itu, 7,8 atau 7,9 magnitudo saja. Tetapi bisa meruntuhkan gedung-gedung begitu banyak. Nah, begitulah juga dengan gunung-gunung pada saatnya nantinya. Nah, ketika itu terjadi, wakanatil jibalu kathiba mahila, maka gunung-gunung itu hanya akan menjadi tumpukan pasir saja. Kalau bahasa kitanya menjadi tumpukan puing-puing saja. Dia hanya menjadi tumpukan puing-puing saja, dan kemudian menjadi bertaburan kemana-mana. Debunya bertaburan kemana-mana. Ya, pasirnya bertaburan kemana-mana. Yang tadinya tersusun dengan baik, terkonstruksi dengan baik, sekarang menjadi tumpukan puing-puing dan sampah-sampah yang berserakan. Jadi kita artikan saja ini sampah-sampah yang berserakan saja. Pada tadinya sesuatu yang dibanggakan, sesuatu yang memberikan nilai kepada manusia. Sampai ada istilah manusia itu tergantung dari apa yang digunakannya. Jadi kalau dia menggunakan rumah yang besar, yang mewah, dia dianggap sebagai orang yang tinggi pangkat sosialnya, tingkatan sosialnya. Tetapi yang kita saksikannya mas sekalian, tempat kita bertumpu, yaitu apa yang kita gunakan ternyata begitu rapuh. Begitu gampang runtuh seperti yang dikatakan dalam ayat ini, al-jibalu wa kanatil jibalu katibam mahila. Ini kita tahu ini pasti adalah Fir'aun, dan kita sudah tahu ceritanya akhir daripada Fir'aun. Kenapa Fir'aun diangkat beberapa kali dalam Al-Quran? Karena dia adalah raja di raja. Bukankah hampir sebagian besar manusia di muka bumi ini berharap akan menjadi pemimpin? Entah pemimpin negaranya, pemimpin di kementeriannya, pemimpin di dalam wilayahnya, pemimpin di dalam kabupatennya, provinsinya, dan sebagainya. Orang pengen menjadi pemimpin, atau paling tidak pemimpin di dalam komunitasnya. Semua orang seperti itu. Karena dengan jadi pemimpin merasa punya otoritas, punya kuasa terhadap yang lain. Nah, kita saksikan ketika kekuasaan itu berada di pundak oleh orang yang jiwanya rapuh, oleh orang yang jiwanya tidak bisa dikontrol, orang yang jiwanya gampang sekali tersulut, orang yang jiwanya bersumbu pendek, maka kita saksikan seperti Firaun. Seakan-akan bisa melakukan apa saja, tetapi mumi ini memperlihatkan kepada kita, ya akhirnya beginilah kita saksikan yang disebut dengan Firaun itu. Inna arsalna ilaikum rasulan. Sungguhnya kami mengutus, kami mengutus ilaikum kepada kalian, yaitu rasulan, seorang rasul. Apa fungsinya? Syahidan, menjadi saksi. Apa artinya menjadi saksi di sini? Satu, tadi menyampaikan dulu apa risalah yang diturunkan. Kan arsalna rasulan itu menunjukkan ada risalah. Pernah kita terangkan dulu, kalau ada rasul pasti ada risalah. Jadi ar-rasul, al-mursil, ar-risalah, itu tiga hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ada ar-rasul, yaitu rasul, ada al-mursil yang mengutus, dan ada risalah, ajaran yang dibawa. Jadi ajaran yang dibawa namanya ar-risalah. Allah mengatakan, Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan, sebagai saksi, syahidan alaikum, kepada kalian semuanya. Jadi syahidan alaikum, menjadi saksi alaikum, atas kalian semuanya. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah mengutus ila fir'auna, kepada Fir'aun, rasulah. Jadi disebutkan kepada Fir'aun diutus juga rasul. Jadi artinya seperti di ayat lain ketika Allah mengatakan tidak mungkinlah kami mengazab suatu kaum sebelum diutus kepadanya rasul. Sebelum Nabi Musa, kita tahu Fir'aun sudah melakukan perbuatan semena-mena, perbuatan zalim. Tetapi adalah tidak adil, tidak fair bagi Allah kalau dia menghukumnya sebelum dikirim pemberi peringatan. Maka sebab memenuhi syarat itulah, maka kemudian arsalna, kami mengutus kepadanya seorang rasul, yaitu rasulah. Ya, termasuk kepada Fir'aun tadinya. Setelah Rasul diutus dan memberikan peringatan akan akibat-akibat perbuatan zalim mereka, dan ternyata Fir'aun tidak
terketuk hatinya juga. Fir'aun tidak merasa penting untuk mencerahkan jiwanya, bahkan yang terjadi adalah berniat untuk membunuh Musa dan Harun dan Bani Israel. Akhirnya apa yang terjadi? Allah kemudian membinasakan Fir'aun dan bala tentaranya. Fir'aun kemudian tenggelam ke lautan. Jadi ini seperti yang dikatakan di beberapa ayat yang telah kita bahas. Ini juga masih berkaitan dengan Fir'aun. Ya, jadi masih cerita tentang Fir'aun. Ini adalah salah satu ukiran berkenaan dengan Fir'aun. Jadi ingat, Mesir kuno sudah memiliki tulisan seperti ini, kita lihat ya. Sudah memiliki tulisan seperti ini. Ya. Jadi tulisannya sudah ada seperti ini. Fa'asa Fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhzan wabila. Tetapi ketika Nabi Musa diutus kepada Fir'aun, apa yang dilakukannya? Asa ini. Asa itu adalah mereka mendurhakai. Asa itu maksiat. Jadi Fir'aun mendurhakai rasul tersebut, yaitu Nabi Musa dan Harun. Jadi fa'asa Fir'aunur rasula, karena Fir'aun mendurhakai rasul tersebut, apa yang terjadi? Fa'akhadnahu. Lalu kami menyiksanya. Fa'akhadnahu. Kami menyiksanya akhzan wabila. Dengan siksaan yang berat. Fa'akhadnahu akhzan wabila. Kami menyiksanya dengan siksaan yang berat. Jadi akhzan wabila. Kami menghukumnya dengan hukuman yang berat. Apa yang berat? Itu tadi tenggelam ke lautan. Ingat, Bapak sekalian, bagaimana rasanya Fir'aun pada saat melihat air itu tertutup. Itu berat sekali bagi Fir'aun. Pada saat itu kan dia datang, Fir'aun datang, ditemani oleh ribuan tentaranya untuk mengejar Fir'aun dan Musa dan Bani Israel. Nah, ketika mereka ada di tengah-tengah lautan dan menyaksikan air itu tertutup, Bapak bisa bayangkan bagaimana perasaan dia sebagai raja yang dikepungnya bersama dengan tentara-tentaranya. Dia berada dengan orang-orang yang dia banggakan selama ini. Dia menjadi seorang raja yang seakan-akan tidak ada lagi di atasnya. Dia menyebutnya sebagai raja di raja, the king of king. Dengan perasaan seperti itu, ketika Musa datang kepadanya, Fir'aun mengatakan, Ana rabbukumul a'la. Dia mengatakan dirinya, Ana rabbukumul a'la. Nah, orang yang berkata Ana rabbukumul a'la ini tiba-tiba dikepung oleh air dan tidak bisa berbuat apa-apa. Itu adalah merupakan pukulan yang luar biasa beratnya. Karena ketika mengatakan Ana rabbukumul a'la, dia serius, dia bersungguh-sungguh. Dia paksakan itu kepada rakyatnya dan kepada Musa dan Harun. Nah, tiba-tiba dia melihat bahwa dia tidak berkuasa. Jangankan melawan seluruh alam semesta, melawan air saja tidak kuasa. Itu tadi, kita berada dalam belenggu. Kita tidak bisa melawan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi fa'akhaznahu akhzan wabila. Kami berikan hukuman atau siksaan dengan siksaan yang teramat sangat berat. Ini Pak sekalian ada ilustrasi anak-anak, anggaplah ini anak-anak kubanan. Bapak-bapak sekalian pernah nggak melihat anak-anak kubanan? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak ada. Kalau anak-anak kubanan bukan ubanan, tetapi rambutnya pirang. Ya, rambutnya pirang. Karena tidak, sepanjang setahu kita tidak ada anak-anak ubanan. Ya, karena uban itu kan berkaitan dengan usia. Maksudnya begini Pak sekalian. Jadi kalau seandainya ada anak-anak ubanan, berarti anak itu dipaksa untuk apa? Untuk menjadi tua. Jadi tua itu kan katakanlah ubanan orang umur 50 tahun lah. Jadi katakanlah orang mulai ubanan umur 50 tahun. 50 tahun artinya 50 kali tahun baru. Artinya 50 kali 365 kali terbit matahari. Kan satu tahun 365 hari katakanlah segitu. Berarti 50 kali 360 terbit matahari. Artinya 50 kali 360 kali 24 jam. Hari. Nah, tiba-tiba seorang anak yang katakanlah baru umur 2 tahun, tiba-tiba dipaksa mengikuti waktu 50 tahun. Dalam waktu sejam, tiba-tiba seakan-akan meloncati waktu 50 tahun. Sehingga begitu kita buka mata kita, anak itu sudah terlihat kelihatan sangat tua, dan kemudian kepalanya ubanan. Di dunia tidak mungkin itu.
Tetapi penderitaan di akhirat benar-benar bisa membuat seperti itu. Penderitaan di akhirat bisa membuat seperti itu. Allah berfirman, "Fakaifa tattaquna in kafartum yauman yaj'alul wildana syiba." Fakaifa, lalu bagaimana? Tattaqun, bagaimana kau bisa menjaga diri? Tattaqun di sini bagaimana kau bisa menjaga diri nanti di akhirat? Jadi tattaqun itu bertakwa ataukah menjaga diri ataukah menggantungkan diri hanya kepada Allah saja. In kafartum yauman, jika kamu mengingkari hari itu, hari ketika kita semuanya akan dikumpulkan di akhirat, di mana pada hari itu sedemikian beratnya, sama dengan seakan-akan ia ja'alul wildana syiba, anak-anak menjadi ubanan. Jadi di sini bukan anak muda, Pak ya, kita coret anak mudanya. Anak-anak, kalau anak muda ya bisa umur 20-an tahun, mungkin ada yang berubah. Tapi maksudnya anak-anak. Wildan itu adalah anak-anak. Jadi wildana syiba. Jadi tiba-tiba mereka semuanya beruban. Ya. Jadi artinya bagaimana orang yang mengingkari hari dan hari itu teramat sangat berat. Ini adalah pertanyaan daripada ayat ini. Jadi ayat ini ayat-ayat dalam Al-Quran terutama berkaitan dengan akhirat mengingatkan kita jangan sampai kita menghabiskan umur kita di dunia ini dan seakan-akan lupa atau lalai. Bisa lupa karena tidak percaya, bisa juga lalai. Apa artinya lalai? Dia tahu kalau ada akhirat, tetapi mereka tidak pernah mempersiapkan menuju ke sana. Yang dipersiapkan setiap hari hanya apa yang dimakan esok, esok, dan esok. Esok di dunia maksudnya. Tidak esok di akhirat. Nah, kalau ini dilakukan, maka kita akan masuk kategori ghaflah, lalai, dan nanti di akhirat kita akan ditimpa penderitaan yang sedemikian rupa, yang sedemikian beratnya penderitaan itu, seandainya ada anak-anak pada saat itu, anak-anak pun beruban saking atau sedemikian beratnya menanggung penderitaan itu. Dan benar-benar pada saatnya nantinya alam semesta akan hancur. Seperti ilustrasi kita di sini, alam semesta nantinya akan binasa, akan runtuh semuanya. As-sama'u munfatirum bihi. Jadi pada saat itu langit munfatirun bihi. Langit terbelah. Jadi pada saat kita akan dibangkitkan di akhirat, dimulai dengan hancurnya alam semesta. Hancurnya alam semesta disebut dengan istilah as-sama'u munfatirun bihi. Langit itu terbelah dengannya. Jadi bisa diartikan di sini bahwa beratnya penderitaan di akhirat, anak-anak jadi ubanan, seandainya waktu itu masih ada alam semesta, langit pun terbelah karenanya. Jadi ingat, langit pun terbelah karenanya. Jadi boleh jadi juga pada saat nanti di akhirat atau di akhir zaman, yang pertama hancur adalah bumi, bukan alam semesta. Lalu kemudian semua bumi hancur, lalu kemudian seluruh manusia mati. Lalu kemudian terjadilah kebangkitan di sana. Nah, karena kebangkitan di sana itu begitu berat, sampai dikatakan tadi anak-anak pun, seandainya ada anak-anak menjadi ubanan, maka pada saat itu alam semesta yang masih ada, akhirnya juga terbelah. Sedemikian tidak kuatnya menanggung kejadian demi kejadian yang ada pada hari itu. Karena kita tahu bahwa alam materi adalah alam yang sangat terapuh, alam materi adalah alam yang bergantung kepada alam non-materi, alam spiritual, alam rohani. Maka pada saat itu as-sama'u munfatirum bih, kana wa'duhu maf'ula. Dan ingat, janji Allah pasti terlaksana. Penggunaan kata kana di sini menunjukkan bentuk lampau. Di sini adalah bentuk majhul maf'ul terlaksana. Menunjukkan itu pasti terjadi. Kana wa'du adalah ini kan nanti, tetapi Allah menggunakan kata kana. Kana wa'du artinya janji Allah itu pasti terjadi, pasti terlaksana. Jadi janji Allah itu pasti terlaksana. Jadi tidak mungkin tidak. Jadi apa yang disampaikan dalam Al-Quran benar-benar terjadi. Kita semuanya akan merasakan bagaimana beratnya pada saat itu, jemaah sekalian. Dan Bapak Ibu yang saya berbahagia, lagi-lagi kita kembali lagi cerita tentang Turki. Pada saat malam Selasa, itu kan kalau tidak salah kejadiannya Selasa menjelang pagi. Pada saat kejadian hari Selasa malam, Senin malam menjelang pagi,
kita yakin dan percaya bahwa tidak ada orang di Turki yang meninggal 10.000 orang itu yang menyangka kalau besok akan meninggal. Dan mereka akan meninggalnya tertimbun oleh rumah-rumah mereka, oleh gedung-gedung mereka. Pada malam harinya mereka masih bercanda. Mereka masih berkumpul dengan keluarganya. Mereka mungkin ada yang menonton televisi bersama. Ada yang makan bersama. Ada yang berbincang-bincang santai bersama. Ada yang saling bercerita dan mendengar bersama. Bahkan ada juga mungkin yang sudah mulai mempersiapkan untuk tidur atau sudah tidur malamnya. Tetapi kemudian menjelang pagi tiba-tiba dentuman itu terdengar begitu keras, lalu kemudian tidak lama kemudian disusul dengan robohnya bangunan-bangunan. Mereka semuanya tertimbun oleh puing-puing reruntuhan gedung tempat tinggal mereka selama ini. Jadi artinya begitu rapuhnya, begitu gampangnya manusia mati. Begitu gampangnya manusia meninggal dunia. Dan apakah hukum ini hanya berlaku di Turki? Jawabannya tidak. Ini berlaku umum, berlaku dimanapun juga. Sifat rapuhnya manusia berlaku di Turki, berlaku di Indonesia, berlaku di Afrika, berlaku di Amerika Latin, dan sebagainya. Dimanapun semuanya berlaku. Tidak ada tempat yang tidak berlaku hukum ini. Jadi artinya berdasarkan ayat-ayat dalam surat Al-Muzammil ini, kenapa kita disuruh untuk menghidupkan hati kita yang tadinya telah mati, berada dalam kegelapan, terhijab oleh ego kita, keakuan kita, ketidaktahuan kita, dan pengetahuan kita. Ingat, pengetahuan bisa jadi hijab. Kapan? Apabila pengetahuan itu kita tidak sandarkan kepada Allah. Apabila pengetahuan kita tidak sandarkan kepada yang maha mengetahui, maka pengetahuan itu menjadi hijab namanya, menjadi tirai, menjadi penutup, menjadi tembok penghalang antara jiwa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau itu terjadi, maka kita benar-benar berada dalam suasana malam hari. Dan Allah meminta kita untuk untuk bangunlah, untuk menghidupkan kembali jiwa kita. Dengan apa? Dengan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan berbagai macam kegiatan, zikir, salat malam, membaca Quran, ataupun berfikir. Wabillaili afala ta'qilun. Kita menghidupkan hati kita. Jadi menghidupkan hati itu adalah ibadah. Salat, baca Quran, berfikir rasional. Itu menghidupkan hati kita. Nah, kalau kita tidak menghidupkan hati kita seperti ini, maka kita benar-benar berada dalam suasana malam. Suasana gelap. Kita berada dalam seperti berada di dalam perut ikan di lautan yang dalam dan gelap, di malam hari yang gelap. Kalau bukan karena wirid, kalau bukan karena kata-kata subhanaka la ilma subhanaka inni kuntu minaz zalimin, maka tentu benar-benar berada dalam kegelapan. Kata-kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu kata-kata itu memancarkan cahaya sehingga kemudian kegelapan yang berlapis 3 itu menjadi tidak ada. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kalau kita tidak coba menyandarkan jiwa kita kepada Allah, lalu kemudian kematian datang, karena kita sedemikian rapuhnya, gampangnya meninggal dunia. Ingat Bapak Ibu sekalian, begitu terjadi dan tidak mungkin kita kembali lagi ke dunia. Jadi begitu itu terjadi, terjadilah. Tidak bisa kita tolak, seperti tadi di Turki. Dan setiap saat kita bisa mengalami ini, di mana-mana. Pada gempa-gempa yang skalanya berbeda-beda. Pada kecelakaan-kecelakaan lalu lintas darat, laut, dan udara. Pada penyakit-penyakit individual ataupun yang menyebar. Pada berbagai macam kasus-kasus pembunuhan dan peperangan. Itu terjadi kematian setiap saat. Begitu gampangnya kita manusia meninggal dunia, tapi manusia selalu tidak pernah bisa belajar dari kejadian-kejadian terjadi pada sesamanya dan pada pendahulu-pendahulunya yang sekarang sudah pada tidak ada. Maka Al-Quran diturunkan untuk kita baca terus-menerus, dan karena itu dengan Al-Quran bacaan, supaya kita ingat bahwa kita cepat atau lambat, terduga atau tidak terduga, terharap atau tidak terharap, kita akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Itulah sebabnya ujungnya adalah Al-Quran. Karena tadi kita sudah sampaikan, Al-Quran lah yang bisa mengobati semuanya.
Al-Quran yang menjadi cahaya. Al-Quran itu adalah nur. Maka Al-Quran inilah yang diturunkan kepada Nabi kita. Inna hadhihi tadhkiratun. Allah mengatakan, Inna hadhihi tadhkiratun. Sesungguhnya apa ini? Al-Quran ini. Jadi Al-Quran ini adalah tazkiratun, peringatan. Dan ini beberapa kali kita membaca surat penutupnya seperti ini. Jadi inna hadhi, sungguhnya Al-Quran ini adalah tazkiratun, peringatan. Yang namanya peringatan harus dibaca. Kalau tidak baca bukan peringatan. Jadi kita dibaca terus-menerus berkali-kali. Kita yang ikut tadabbur dari awal sampai sekarang, berkali-kali kita menemukan cerita Nabi Musa dengan Fir'aun, Nabi Ibrahim dengan Namrud, dan sebagainya. Inna hadhihi tazkiratun, ini adalah peringatan. Ini adalah pelajaran bagi kita semuanya. Jadi kata-kata hazi di sini adalah tentu Al-Quran. Baik itu Al-Quran yang berbicara ataupun Al-Quran yang diam. Faman sya'a takhadha ila rabbih sabila. Tetapi hanya bermanfaat sebagai peringatan bagi orang yang sya'a, menghendaki. Jadi hanya bagi orang yang sya'a, menghendaki, mau. Ittakhadha, mengambil, ila rabbihi sabila, jalan. Jadi siapa yang ingin menempuh jalan, melakukan sa'i wa suluk. Jadi mereka yang ingin melakukan sa'i wa suluk, ini sabila. Jadi mereka yang ingin menempuh jalan kembali kepada Tuhannya, maka Al-Quran. Ingat teman sekalian, Al-Quran. Jadi tidak ada selain daripada Al-Quran. Makanya kita sangat yakin Al-Quran itu adalah petunjuk. Nih. Jadi ayatnya menjelaskan siapa saja yang ingin memahami rahasia-rahasia, maka Al-Quran. Siapa saja yang ingin menempuh perjalanan dari dunia ini sampai kepada Allah, menempuh perjalanan untuk sampai kepada fana dalam kebakaan Rabb-nya, maka Al-Quran adalah tuntunannya. Inna hadhihi tazkiratun faman syaa'a takhadha ila. Tapi ada kata-kata syaa, jadi Allah tidak paksa. Kalau mau, tapi ingat, mau atau tidak mau pasti kalian akan kembali ke sana. Jadi faman syaa'a takhadha ila rabbi sabila. Bagi mereka yang ingin mengambil jalan ila rabbi, ingat, kepada Tuhannya. Ini adalah hi-nya di sini adalah kepada Tuhannya. Ila rabbihi sabila, yang ingin menempuh jalan kembali kepada Tuhan. Dan artinya kita semuanya menempuh jalan ini, cuma Tuhan tidak paksakan, la ikraha fiddin. Tapi bagi mereka yang mau mengambil jalan kepada Tuhannya, maka Al-Quran ini jalannya. Ingat, Al-Quran ini jalannya. Maka adalah ironi bagi umat Islam apabila mengaku ingin kembali kepada Allah dengan mengulang-ulangi kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tetapi tidak menempuh jalan Al-Quran. Menempuh jalan lain, menempuh teori-teori yang lain saja, pelajaran-pelajaran lain. Sementara ini dipertegas, inna hadhihi tazkiratun. Sungguhnya ini Al-Quran ini adalah tazkiratun, peringatan, pelajaran. Siapa? Faman syaa'a takhadha ila rabbi sabila. Bagi mereka yang mau kembali kepada Tuhannya, menempuh jalan tadi, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Di tempat lain dikatakan wattabi anaba ilayya. Ikutilah orang yang kembali kepada saya. Siapa orang yang kembali kepada saya? Yaitu menjadikan Al-Quran sebagai guidance-nya untuk kembali kepada Allah SWT. Ini mirip dengan ayat pertama surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, zalikal kitab la raiba fi hudan. Ingat, kata hudan itu adalah petunjuk. Hudan itu lil muttaqin. Petunjuk bagi orang bertakwa. Kenapa? Karena orang bertakwa itu adalah ittakhadha ila rabbi sabila. Jadi kalau dia bertakwa, otomatis ittakhadha ila rabbi sabila. Kalau dia mengaku bertakwa tetapi tidak ittakhadha ila rabbi sabila, berarti yang bersangkutan tidak bertakwa. Yang sekarang kita masukkan ini salat berjamaah. Nah, kenapa kita angkatin salat berjamaah? Karena di masyarakat kita ini ada pergeseran. Salat berjamaah itu biasanya membaca surat yang panjang-panjang. Apalagi kalau bulan Ramadan. Bulan Ramadan jelas tarawih itu kan bukan wajib. Semua mazhab dalam Islam mengatakan tarawih tidak wajib. Bahkan ada yang mengatakan tarawih tidak ada. Tetapi pada musim Ramadan atau bulan Ramadan, ada masjid-masjid khusus untuk dibuat satu malam satu juz. Satu malam satu juz. Pertanyaannya, apakah ada contoh dari Nabi seperti ini? Jawabannya ada, tapi untuk Nabi sendiri. Jadi kalau kita sendiri di rumah tidak apa-apa. Kalau kita sendiri salat di rumah, salat malam di rumah, salat tahajud di rumah, tidak apa-apa kita berdiri sampai bengkak-bengkak betisnya. Itu Nabi contohkan.
Membaca 1 rakaat 1 juz bisa. Rakaat kedua juz 2, rakaat ketiga juz 4, rakaat kelima sampai 11 rakaat, kan tahajud biasanya 11 rakaat. Jadi kalau kita salat tahajud 11 rakaat, ya katakanlah 11 juz kita baca. Jadi tiga malam kita salat tahajud sudah tamat 30 juz. Nah, tetapi itu untuk kita. Bagaimana kalau kita kemudian melibatkan orang lain? Nah, ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa ukuran-ukuran akhlak itu adalah orang lain, bukan diri kita. Ulangi lagi, ukuran akhlak itu orang lain. Bukan yang menurut kita saja baik, tetapi juga menurut orang lain baik. Kita di rumah kita misalnya, mau memutar misalnya Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, itu hak kita. Tetapi kalau kita memutarnya dengan suara keras, sampai tetangga kita juga mendengarnya, pasti terganggu. Apalagi tetangga kita mau istirahat. Mungkin kita katakan, kenapa kamu tidak suka Al-Quran? Bukan persoalan suka atau tidak suka, tapi persoalan timing, persoalan tempo, persoalan momentum. Ya. Bagi kita cocok karena kita lagi istirahat atau tidak punya kegiatan. Tapi bagi tetangga kita yang mau tidur, entah karena sakit, entah karena baru pulang kerja misalnya, kan berbeda-beda situasi kita. Oleh sebab itulah yang namanya akhlak itu adalah memberikan hak-hak kepada orang lain. Tidak karena perbuatan kita, walaupun perbuatan kita itu kelihatannya baik, lantas kemudian menghalangi terlaksananya hak-hak orang lain. Mengganggu terwujudnya hak-hak orang lain. Itu tidak boleh seperti itu. Kalau itu kita lakukan, kita tidak berakhlak namanya. Misalnya, jalanan, kita pergi di sana ambil sejadah, baru kita sholat. Ya salah, walaupun sholat itu bagus. Sholat itu bagus. Sholat itu tiangnya agama. As-sholatu aimaduddin. Sholat itu adalah mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah Nabi mengibaratkan sebagai dirinya sendiri. Tetapi kalau kita di tengah jalan menghalangi orang lewat, itu tidak boleh. Nah, makanya Al-Quran memberikan tuntunan. Kenapa? Al-Quran lengkap. Sampai ada tuntunan salat berjamaah. Mari kita lihat. Terutama bagi para imam. Nah, Pak sekalian, ini ayatnya panjang ya, dan karena ini adalah kecil-kecil, ya kita pindah ke surat Al-Quran yang besar sedikit ya. Biar kelihatan, kita lihat di sini nih ya. Kita buka tadi surat 73. Al-Muzammil. Ayat terakhir, ayat 20. Ya ini. Nah, kita mulai dari sini. Inna rabbaka ya'lamu, sungguhnya Tuhanmu ya'lamu, mengetahui. Annaka, bahwa sungguhnya kamu Muhammad, taqumu, bangun. Adna, kurang, min sulusai laili, dari 2/3 malam. Jadi kurang dari 2/3 malam. Jadi mungkin apa namanya, kurang dari setengahnya ya. Kita sampaikan sebelumnya kan bisa tengah malam, bisa tambah, bisa kurang. Wanisfahu, dan setengah malamnya. Wasulusa, jadi Nabi kadang bangun 2/3 malam, pertengahan malam, ataupun 1/3 malam. Jadi menurut riwayatnya Nabi malam pertama bangun adalah pada 2/3 malam. Malam kedua bangun di pertengahan malam. Malam ketiga bangun adalah di 1/3 malam. Nabi melakukan apa? Salat tahajud, salat malam. Seperti itu. Lalu kemudian dia melakukannya di masjidnya, di masjid sendiri awalnya. Kenapa? Karena rumahnya Nabi, kamarnya kan bersambung dengan masjid. Ya, jadi begitu keluar dari kamarnya, masjid. Nah, karena ada orang melihatnya, Nabi sholat, lalu kemudian ada orang ikut. Nah, ada orang ikut. Jadi menurut riwayat, Nabi menghentikan. Kenapa? Karena nanti mereka menganggap ini adalah wajib. Mereka menganggap ini adalah harus dilakukan. Padahal ini kan salat sunat. Dilakukan untuk kepentingan Nabi sendiri. Kalau mau melakukannya, lakukan sendiri-sendiri di tempat-tempat masing-masing. Di tempat masing-masing bisa bermakna di rumah, bisa di kantor, bagian jaga di kantornya tengah malam, bisa juga di masjid bagi mereka yang tinggal di masjid atau bertetangga dengan masjid. Satu. Yang kedua, tetapi pada saat yang sama, melalui ayat ini juga Allah mengajarkan kepada kita melalui Nabi, bagaimana sih sebetulnya tata cara memimpin salat berjamaah. Ingat, memimpin salat berjamaah, atau lebih umum, salat berjamaah.
Jadi bagaimana caranya salat berjamaah? Kalau berjamaah itu artinya banyak orang, melibatkan orang lain. Nah, wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Jadi tadi ada beberapa orang yang ikut bersama dengan Nabi. Akhirnya kemudian Nabi berhenti. Tetapi ayat ini berlanjut berbicara lalu apa caranya? Apa kriterianya? Apa kaidahnya kalau kita memimpin salat berjamaah? Sebelum kita masuk ke sana, Allah katakan wallahu yuqaddiru laila wan nahar. Allah yang menetapkan ukuran-ukuran malam dan siang. Alima allan tuhsuhu. Allah tahu bahwa kamu tidak akan pernah tuhsuhu. Kata-kata tuhsu itu sebetulnya menghitung dengan tepat. Tuhsu. Karena ada kata-kata wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kamu tidak akan bisa menghitungnya. Tuhsu itu menghitung. Jadi alima allan tuhsuhu fataba alaikum. Maka kalau kemudian kurang sedikit, tidak ada masalah bagi Tuhan. Allah menerima taubatnya. Sama saya kalau kita salat zuhur. Tidak bisa kita tepat waktunya sekali, tapi mungkin bergeser barang-barang 10-20 menit, karena kita mungkin ke toilet dulu pada saat menjelang waktu salat. Ada yang mungkin baru pulang dari sawah, dia harus mandi dulu, kira-kira begitulah. Jadi, maka kemudian fataba alaikum, tentang kekurangan dikit-dikit itu selama tidak disengaja, Allah menerima taubatnya. Fataba alaikum. Fakra'u, masuk. Apabila kalian memimpin sholat, apabila kamu Muhammad menjadi imam sholat, ingat, sekarang berlaku bagi siapa saja yang memimpin sholat, entah itu di masjid, entah itu di rumahnya, bersama dengan keluarganya berjamaah, maksudnya, maka fakra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah yang paling mudah bagi kamu dari Al-Quran. Artinya baca yang paling mudah. Apa artinya yang paling mudah di sini? Kalau kita sendiri mudah bagi kita, tidak kesulitan. Terutama artinya, kita tahu maknanya. Yang kedua, kalau bersama dengan jamaah kita memimpin sholat, sedapat mungkin membaca surat yang apa? Yang populer, yang paling banyak diketahui artinya oleh jemaah. Karena kalau kita misalnya berjemaah, lalu kemudian kita membaca surat di depan jemaah yang tidak lazim mereka dengar, mereka tidak mengerti. Misalnya kita mengambil pertengahan ayat di dalam pertengahan surat An-Nisa misalnya atau Al-Maidah, mereka nggak ngerti. Terutama saudara-saudara kita yang masih awam, yang jarang baca Quran, mereka tidak ngerti. Akhirnya apa yang terjadi? Ya hanya menunggu begitu saja. Ya, menunggu begitu saja. Maka Al-Quran mengatakan fakra'u ma tayassara minal Quran. Ini perintah, ini bacalah. Ini kan kata kerja perintah iqra. Fakra'u ini kata kerja perintah untuk jamak, untuk banyak orang. Jadi maksudnya untuk seluruh kita, entah yang salat di rumahnya atau di masjid, tapi dia adalah baik sendiri ataupun berjamaah. Kalau sendiri ya kita juga jangan sampai, terutama kalau salat fardu, kalau salat malam tadi boleh panjang ya. Kalau salat fardu terutama jangan sampai kita membaca surat yang panjang yang menyebabkan tugas-tugas kita terlalaikan. Contohnya, untuk orang yang musafir, Allah sudah kasih potongan 50%. Yang 4 rakaat cukup 2 rakaat. Jadi 2 rakaat saja kalau salat musafir, salat safar. 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. Tapi kalau rakaat pertama baca surat yang panjang ya sama aja. Ya, misalnya safar, 2 rakaat zuhur. Tapi rakaat pertama misalnya adalah surat Al-Kahfi. Ya. Rakaat kedua baca surat Al-Mulk. Ya, sama saja. Padahal Tuhan Allah memberikan kita qurti itu maksudnya supaya lebih singkat. Maka oleh sebab itulah fakra'u ma tayassara minal Quran. Apa soalnya? Alima an sayakunu minkum marda. Kalau kamu memimpin salat, ketahuilah di belakang jemaah kamu itu sangat mungkin ada orang sakit, kan kita tidak bisa tanya satu persatu. Ada yang sakit di sana. Mungkin ada yang asam urat, ada yang mungkin lagi kena encok dan sebagainya. Jadi alima an sayakunu minkum marda. Ada yang sakit di sana. Wa akharuna yadribuna fil ard. Dan yang lain lagi sedang mencari nafkah. Mereka sedang menjaga warung, menjaga kedai misalnya. Banyak pelanggannya datang. Nah, mereka Tuhan mengapresiasi mereka sudah mau datang salat, dan kemudian Tuhan memberikan kelonggaran supaya setelah selesai salat langsung kembali lagi ke tugas mencari nafkahnya, karena itu adalah kewajiban bagi mereka. Oleh sebab itulah dikatakan kalau berjemaah seperti itu, ayatnya yang yasar, mudah, yang pendek saja. Kenapa? Ada orang yang yadribuna fil ard.
sedang bekerja keras di muka bumi. Secara harfiah yadribuna fil ardi itu artinya berjuang di muka bumi. Berjuang apa? Ya bertabuna min fadlillah, mencari rezeki Allah. Jadi mereka sedang mencari nafkah. Jadi para pencari nafkah itu tidak bisa kita katakan itu kan urusan dunia. Maka tidak perlu kita perhitungkan mereka. Tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena mereka juga adalah urusan keagamaan. Mencari nafkah itu adalah urusan akad nikahnya dengan keluarganya. Jadi yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Wa akharun, dan yang lain lagi yuqatiluna fi sabilillah. Ada lagi yang berjuang di jalan Allah. Seperti polisi yang jaga di pos, di jalan-jalan, atau di pos, dan tentara-tentara, askar-askar yang berjalan di pos-pos. Kan mereka adalah orang-orang yang harus tidak boleh lama meninggalkan pekerjaannya. Jadi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Diulangi lagi. Faqra'u ma tayassara minhu. Coba, sudah 2 kali diawali tadi dengan faqra ini. Ya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, baru kemudian setelah itu dikatakan lagi faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah yang mudah daripadanya. Wa aqimus shalah, dan tetaplah salat. Jadi tidak boleh ada alasan tidak salat. Nah, kalau kita sudah mengkapling masjid ini 1 rakaat 1 juz misalnya, atau 1 malam 1 juz. Kasihan mereka yang tidak bisa ikut panjang. Yang sudah tidak bisa lama berdiri. Ya. Yang ibu-ibu yang anaknya ada di rumahnya masih kecil-kecil, ataukah perempuan-perempuan yang hamil besar misalnya. Waqimus sholata wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat. Baru kemudian wa aqridullaha qardan hasana. Berkorbanlah, semua pengorbanan Allah itu dihitung oleh Allah sebagai pinjaman, dan nanti di akhirat pinjaman itu akan dikembalikan. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, semua kebaikan yang kamu lakukan itu tersimpan di sisi Allah. Ingat kata-kata ini. Ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Semua kebaikan yang kamu kerjakan, untuk kadimu yang kamu kerjakan li anfusikum, untuk dirimu, untuk jiwamu, dalam bentuk kebaikan min khair, tajidu, pasti kamu temukan nanti di mana? Indallah, di sisi Allah. Huwa khairan, dia Allah itu adalah baik. Wa azama ajra, dan dia adalah memberikan imbalan yang paling besar, yang paling besar. Azam itu paling agung pahala. Bagaimana kalau kita sudah melakukan kesalahan, atau merasa pernah melakukan kesalahan, atau takut telah melakukan kesalahan? Wastaghfirullah, perbanyaklah istighfar. Apa sebabnya? Innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, jadi Al-Qur'an ini lengkap. Jadi Al-Muzammil itu mulai daripada yang pertama bagaimana caranya mensucikan jiwa kita, dan terakhir ayat 20 apa? Berbicara tentang bagaimana kita di dalam suasana ibadah, salat, ibadah yang paling tinggi dalam Islam, yaitu tiangnya agama, tetapi harus tetap menghargai hak-hak orang lain. Ulangi lagi, dalam kehidupan sosial menghargai hak-hak orang lain. Jadi tidak bisa dengan alasan kita suluk, sair wa suluk, berjalan kepada Allah, membersihkan jiwa kita, lalu kemudian kita melanggar hak-hak orang lain. Tidak boleh seperti itu. Agama kita bukan seperti itu adanya. Nah, mudah-mudahan pengajian kita pada kali ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya, terutama kepada Al-Fakir sendiri yang masih punya banyak kekurangan dan kekhilafan. Kalau toh yang saya sampaikan Bapak sekalian adalah benar, maka itu adalah dari Allah SWT. Kalau kurang, ada cacatnya, maka itu adalah dari kekurangan pribadi Al-Fakir sendiri, dan mohon jangan diambil dan jangan dicontoh. Ambillah yang berasal dari kitab suci Al-Quran, karena kalau yang datang dari Al-Quran pasti secara otomatis datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Yang mau bertanya dipersilakan. Fadhal. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, soalan permulaan orang yang berselimut tadi, kemudian jiwanya bangkit ke alam terang daripada kegelapan, dan ayat yang ujung 20 ni menutupi, mengkonklusikan ma'arij, alat-alat yang dipanggil untuk kita kembali kepada Allah yang terbuka bersifat Ghafurur Rahim. Dan Allah tak pernah meninggalkan kita walaupun kita yang meninggalkan dia.
beri pencerahan batinnya yang kita tanpa pandang dalam bulan Rajab, Syaban, dan bulan Ramadan insyaallah. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Bapak sekalian, kita tahu bahwa permulaan daripada ayat di surat ini adalah ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang berselimut, dan kita sudah terangkan orang yang berselimut itu seperti apa. Zahirnya pakai selimut, tetapi makna batinnya adalah jiwa kita yang berselimut. Jiwa kita tertidur, lalu kemudian kita bangunkan, kita hidupkan kembali. Satu. Yang kedua adalah ayat terakhirnya. Kok tiba-tiba ayat terakhirnya adalah tentang memimpin salat berjemaah. Perlunya kita memperhatikan bahwa di belakang kita ada orang sakit. Ada orang yang bekerja, mencari nafkah. Ada yang sedang berjuang seperti tentara, askar, dan polisi. Jadi artinya apa Pak Bu sekalian? Salah satu tanda jiwa kita itu sudah tersingkap selimutnya, sudah mulai hidup kembali, nur cahayanya sudah mulai memancar, adalah dengan memperhatikan hak-hak orang lain. Bukan dengan egoistik dalam beragama, tapi memperhatikan hak-hak orang lain. Yaitu memperhatikan orang sakit terutama. Kita di bus-bus di mana-mana dahulukan orang sakit. Kalau ada sahabat kita yang sakit, kalau kita tidak mampu menjenguknya atau mendatanginya, paling tidak kita mendoakannya supaya diberikan kesembuhan yang sempurna. Begitu juga dengan orang yang beraktivitas ekonomi. Orang yang beraktivitas ekonomi itu mendapatkan perhatian. Yang akan dimasukkan dalam Al-Quran perlunya ayat Al-Quran dibaca yang mudah, maksudnya tidak memperpanjang. Demi menghormati mereka yang mereka yang mencari yadribuna fil ardi yabtaguna fadlan min Allah. Mereka bekerja di muka bumi, berjalan di muka bumi dalam rangka mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Ini adalah penghormatan Allah kepada mereka. Yang ketiga adalah orang berjuang di jalan Allah, tentara, polisi. Karena negara, kerajaan bisa menjadi aman kalau ada tentaranya, ada polisnya yang menjalankan tugasnya dengan baik. Kalau negara kacau, kita tidak bisa Zoom seperti ini. Kita tidak bisa ke masjid dengan tenang. Kita tidak bisa baca Quran dengan panjang. Tidak bisa tadarus. Kenapa? Karena kacau. Sedikit-sedikit terjadi pertumpahan darah. Dan itu bisa terjadi kenapa? Karena ada askar, ada polisi yang menjalankan tugasnya di sana. Maka Allah memberikan penghormatan kepada mereka. Yang terakhir, permulaannya adalah ya ayyuhal muzammil, tapi terakhirnya adalah Allah itu adalah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun. Artinya apa? Artinya walaupun kita sudah bekerja untuk menyingkapkan selimut-selimut yang menutupi jiwa kita, menyingkapkan hijab-hijab yang menutupi ego, yang ego kita menutupi fitrah kita selama ini, tapi kita tidak boleh merasa suci. Nanti ini kita ketemu di surat 76, surat Al-Insan. La tuzakku anfusakum, jangan pernah merasa suci. Oleh sebab itulah walaupun kita bekerja tadarus dan tadabur setiap saat, mengaji setiap saat, belajar irfan setiap saat, tapi toh kita harus selalu merasa kotor. Kita harus merasa banyak dosa. Sehingga apa yang terjadi? Kita harus istighfar terus-menerus. Selalu kita istighfar. Dan istighfar itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah yang Maha Ghafur. Menunjukkan kita kepada Allah bahwa ya Allah, saya ini lemah. Saya dhaif, saya punya banyak kesalahan dan dosa. Dalam Al-Quran dikatakan Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Apa yang banyak kita melampaui batas kita tidak tahu. Boleh jadi menurut kita sudah benar, tapi di mata Tuhan itu ternyata melanggar hak orang lain. Ternyata tidak benar. Ternyata pada saat kita melakukan itu ada ujub, ada takjub dalam diri kita. Maka kemudian kita harus istighfar sebanyak-banyaknya. Itulah sebabnya kenapa permulaannya adalah ya ayyuhal muzammil, terakhirnya adalah kita disuruh istighfar. Berikutnya lagi. Ya, di kolom chat ada 2 pertanyaan dan 2 Baik, Pak pertanyaan. Presiden dan Bu Dokter, kita ke kolom chat dulu untuk menjawab pertanyaan yang ada.
Yang pertama adalah dari Pak Edi ya. Oh, dari atas ada Ovi ya. Dari Ovi dulu. Tadi disebutkan di dalam ayat ke-19 bahwa Al-Quran adalah sebagai peringatan bagi mereka yang mengambil jalan lurus kepada Tuhannya. Bagaimana dengan mereka yang lebih mengutamakan hadis dalam mengambil jalan lurus? Ya, sebetulnya terjawab dengan ayat 19 itu. Ya. Hadis itu boleh, tetapi hanya merupakan penjelasan. Apa namanya itu? Bukan penjelasan, apa? Menambah pemahaman pada ayat yang ada. Contohnya gini, dalam Al-Quran ada aqimis sholat, dirikanlah sholat. Tapi kan tata cara sholat tidak ada di Quran. Nah, itu baru hadis. Seperti itu. Jadi ada aqimis sholat, dirikanlah sholat. Cuma disebutkan saja, aqimis sholat liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajr kana masyhuda. Itu disebutkan seperti itu. Tetapi apa namanya? Bagaimana caranya tidak disebutkan, itu baru hadis. Jadi kalau kita ingin menempuh jalan kepada Allah, ya harus melalui Allah ajarkan. Kenapa? Karena Nabi sendiri pun menempuh jalan kepada Allah pasti tidak berdasarkan egonya, kemauannya, tapi berdasarkan tuntunan Allah. Jadi dengan demikian, pertama yang mengutamakan hadis ya silakan kita hormati, tetapi bagi kita bukan itu. Ya harusnya Al-Quran lah yang berkali-kali disebutkan dalam Al-Quran keutamaannya. Dan dikatakan bahwa persoalan umat Islam adalah karena menjaga jarak dari Al-Quran. Dalam surat Al-Furqan yang sering kita angkat di ayat 30, Allah mengatakan, wa qala Rasul ya Rabbi, inna qaumi ittahadu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, sungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini dijauhi. Disebutkan dengan Al-Quran, ittahadu, menjadikan Al-Quran mahjura. Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana. Menggunakan kata Al-Quran, menggunakan kata hadza itu tegas sekali. Ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura, dijauhi. Itulah dia. Jadi jawaban kita adalah seperti yang kita sampaikan dalam ayat 19 itu juga, bahwa harus Al-Quran jalannya. Ya, menggunakan hadis ya silakan, atau nanti di akhirat kita masing-masing bertanggung jawab. Kita masing-masing bertanggung jawab atas pilihan kita di akhirat. Pilihan kita di dunia. Berikutnya Pak Edi Warsito tentang salat apa nih? Rakaat salat. Saya setiap hari dari rumah ke Jakarta karena kerja dengan jarak 33 km. Saya ke Bekasi, rumah tante seminggu sekali, 48 km. Dan saya ke Karawang. Berapa rakaat saya lakukan salat wajib? Apakah tetap rakaat atau cukup 2 rakaat? Ya. Kalau Pak Edi menganggap semuanya itu sebagai sesuatu yang sudah rutin dan terus-menerus dilakukan, yaitu adalah tetap harus sempurna salatnya. Kecuali kalau sekali-sekali, karena tadi dikatakannya sudah mana tadi seminggu sekali ke rumah tante di Kerawang, itu berarti sudah rutin, kayak begitu. Sudah rutin, jadi kita sudah menganggap itu tempat kita. Kalau sudah rutin kita lakukan seperti misalnya pilot pesawat, atau misalnya sopir mobil antar kota, antar provinsi, ya, atau sopir antar negara, malah dari Singapura masuk ke Malaysia misalnya, sampai ke ujung utara Malaysia sana yang berbatasan dengan, sampai ke Kelantan sana. Ya, karena dia sudah rutin, dia tidak boleh qasar, dia tetap harus sempurna gitu. Kecuali kalau sekali-sekali dalam pengertian tidak rutin, nah itu baru di qasar, jamak qasar. Ya. Jadi di qasar 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, asar. Begitu Pak Edi. Begitu ya maghrib isya, tapi ingat maghrib tetap 3, isya 3 rakaat. Berikutnya lagi siapa nih? Ibu ini doa ya dari Ratna Gali. Siapa nih? Mohon doa semoga urusannya dilancarkan. Urusan siapa ya? Urusan Gali. Ustaz, bisa. Oh ya silakan. Silakan Ustaz. Ya langsung aja yang ayat 20 Ustaz. Yang tayassaru minal Quran, iqra'u ma tayassaru minal Quran. Ya. Pertanyaan saya gini Ustaz, saya langsung. Tayassar itu apa? Yang mudah itu bukan berarti dia mesti harus ayat pendek ya Ustaz ya? Iya. Nggak mesti ya. Kalau misalnya dia surah panjang misalnya, tapi itu sudah bersahabat,
dan itu sudah mungkin ya jamaah kita Kak, di jamaah kita misalnya sudah sering-sering dibaca ayat-ayat tersebut, sehingga sudah jadi familiar lah di telinga para jamaah gitu loh. Nah, maksud saya mudah itu tidak identik dengan ayat pendek, itu maksud saya, Ustaz. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustaz Wajidin. Jadi kalau kita melihat kata tayassara minal Quran tadi saja benar. Jadi apa yang dimaknai oleh Ustaz Wajidin benar, yaitu bahwa tayassar itu tidak harus pendek karena yang penting familiar bagi jemaah. Tapi sayangnya ada kata-kata di belakangnya tadi Ustaz Wajidin, yaitu ada orang yang sakit, ada orang yang mencari nafkah, ada orang yang bertugas. Nah ini kan semuanya tidak memungkinkan untuk lebih panjang, terutama yang sakit misalnya. Jadi dengan demikian kalau kita berjemaah, tapi yang disebut pendek di sini bukan berarti hanya qul huwallahu saja dengan inna atayna, bukan. Tapi maksudnya ya surat-surat di juz 30 itu ya banyak yang pendek-pendek di sana. Itu maksudnya. Seandainya hanya menggunakan kata mata yassara minhu saja atau mata yassara minal Quran, ya. Tapi sayangnya tadi ada kata-kata saya kuno, ada di antara kalian ada yang sedang sakit, marid, ada yang sedang mencari nafkah, dia mungkin ada janji lagi meeting di kantornya, atau dokter misalnya yang sedang memeriksa pasiennya masih banyak mengantri kan seperti itu. Nah jadi oleh sebab itulah untuk berjamaah, mata yassara minhu tadi termasuk kita artikan tidak terlalu panjang. Tentang pendeknya tentu relatif ya, karena surat-surat pendek kan ada banyak, tidak selamanya hanya inna ataina saja. Nah oleh sebab itulah kalau kita sendiri mata yassara itu berlaku bagi kita yang panjang, tetapi kita lebih familiar terutama isinya. Karena pada saat kita baca itu bagusnya kita menasihati diri kita sendiri. Ingat, membaca Al-Quran itu sebetulnya menasihati diri kita sendiri. Baik, Bapak sekalian, terakhir kita berdoa dan kita doakan yang pertama adalah siapa ini? Gali ya, Ratna Gali, supaya urusan dilancarkan. Terus yang kedua Ibu Dokter Indira. Ini ternyata beliau ini Bu Dokter dan suaminya besok berangkat menaikkan ibadah umroh. Kita doakan kepada Ibu Dokter Indira dan juga suaminya, semoga perjalanan umrohnya lancar dari awal sampai akhir. Halangan-halangan disingkapkan, kesehatan lahir batin, diberikan kesehatan lahir batin, dimudahkan semua bentuk-bentuk ibadahnya di sana, baik yang wajib ataupun yang sunat. Kemudian benar-benar umrohnya menjadi umroh yang maghfurah, umroh yang mendekatkannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan kehadirannya di Baitullah dan nanti menziarahi kuburan suci Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepadanya rahasia-rahasia alam gaib. Baiklah Bapak sekalian, kita doakan Ibu Dokter Indira dan juga kepada Galih, semoga dimudahkan usahanya. Ala hadiniya walikunatin salihah bihaqi Muhammadin wa ali Muhammad. Khusus untuk Gali yang punya urusan semoga dilancarkan, dan juga kepada khusus untuk Ibu Dokter Indira Silviandari dan suaminya yang akan berumrah untuk menziarahi rumahmu ya Allah. Terimalah keduanya dengan penerimaan yang sebaik-baiknya. Mudahkanlah urusannya dari rumahnya sampai nanti kembali ke rumahnya lagi. Jagakanlah keluarga dan anak cucu yang ditinggalkannya. Mudahkanlah semua urusan-urusannya selama dalam perjalanan dan sampai nanti di sana. Berikanlah Ada kesehatan. lagi Ustadz permintaan doa Ustadz baru masuk. Oh ya, ada juga dari Ibu Suud ya yang sedang sakit, ya nanti kita doakan. Dan untuk Bapak Khairuman ya, jadi kita doakan Ibu Suud dan juga untuk Bapak Khairuman yang sedang berobat ya, semoga diberikan kesehatan. Jadi kita doakan Ibu Dokter Indira semoga diberikan kemudahan dalam perjalanannya, umrohnya menjadi umroh yang maghfurah, kemudian didekatkan kepada Allah SWT dengan umrohnya, kemudian juga ibadahnya menjadi ibadah yang diterima, dan dosa-dosanya dengan umrahnya menjadi tergugurkan sehingga menjadi umrah yang maghfurah, terampunkan segala dosanya. Dan kita juga doakan yang sakit Ibu Suud dan juga Bapak Khairuman, semoga sakitnya diberikan kesembuhan dan kesembuhan yang sempurna,
yang sedang berobat semua pengobatannya berjalan dengan baik. Ala hadiniya alaikum salihah alaihimul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Bu Dr. Indira yang akan berangkat besok. Selamat jalan, Bu. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali.